kita bisa berkumpul di dalam majelis ta'lim Al-Kautsar, insya Allah mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menunjukkan kita dari jalan yang salah menuju jalan yang benar dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, saderenge kula nyampeaken pengaosan di majelis ta'lim Al-Kautsar, kenalan dulu, Pak. Soalnya tak kenal katanya tak apa, Pak? Nggih, tak kenal katanya tak sayang. Ya. Mantap. Nggih. Kula niki asline saking Tuban, Pak. Saking Tuban Montong. Berarti kula pendatang. Saniki kula tenggene netep tenggene Masjid An-Nur niku. Jenengan kenal Ustadz Junaidi. Nah, itu kakak ipar saya. Jadi Ustadz Junaidi niku kakak ipar saya. Kula adik ipare Ustadz Junaidi. Yes. Kenal Pak nggih? Nah, enten sing sange Tuban mriki, Pak. Mboten enten. Biasanya perumahan niku kathah pendatangi. Nggih. Nggih, monggo. Kita pengaosan sekedhik nggih. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita akan membahas tentang masalah sholat berjamaah. Kita tahu bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Wa fi riwayatin bi khamsin wa ishrina darajah. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat jamaah itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian terpaut 27 derajat. Atau di dalam sebagian riwayat hadis yang lain, sholat jamaah terpaut 25 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Lah bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kalau kita ingin mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, maka kita harus tahu atau harus mengerti tentang masalah-masalah yang ada di dalam aturan sholat berjamaah. Nah, aturan ninggone sholat berjamaah niku kathah, Pak. Hal-hal yang berhubungan dengan sholat jamaah niku kathah. Sing pertama nggih, surutu wujubi sholatil jamaah. Syarat wajibnya sholat berjamaah. Lah niki nggih kedah kita pelajari supaya kita ngertos bagaimana sholat jamaah yang kita kerjakan tadi. Sing nomor kali hal yang harus kita pelajari di dalam sholat berjamaah adalah surutul iktida. Sarate wong dadi makmum. Ya apa sarate wong dadi makmum itu bagaimana? Itu harus kita pelajari dengan baik. Ada masalah lagi yang berhubungan dengan sholat jamaah. Makruhatu sholatil jamaah. Makruhnya sholat jamaah. Berikutnya adalah sunanu sholatil jamaah. Sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan ketika kita sholat berjamaah. Nah, ini hal-hal yang berhubungan dengan sholat jamaah mestinya harus kita pelajari dengan baik
supaya kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah seperti yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 27 derajat utawa 25 derajat. Lah bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sholat jamaah itu minimal kan dua orang. Yang satu jadi makmum, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Sholat jamaah 2 orang, pahalanya ya 27 derajat. Sholat jamaah 1000 orang, pahalanya ya 27 derajat. Bahkan sholat jamaah kok sampai ada 2 juta orang, pahalanya ya 27 derajat. Jadi minimal 2 orang, semakin banyak pahalanya podo tetap 27 derajat. Oleh karena itu ulama bingung nih mikir, loh, sholat jamaah wong loro sama sholat jamaah 1000 orang kok pahalanya pancet 27 derajat. Makanya diterangno oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari niku sarai Sahih Bukhari. Leres lagi. Nah, niku diterangaken ning ngene Fathul Bari sarai Sahih Bukhari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu beliau mendapatkan gelar pendekarnya hadis, Pak. Komusnya hadis, wafal semuanya hadis. Makanya kalau kita membaca Fathul Bari sarah Sahihnya Bukhari, kata para ulama, la hijrata ba'dal fathi. Ketika kita sudah mempelajari Fathul Bari, gak usah maca hadis yang lain. Karena lengkap di dalam Sahih Bukhari, Fathul Bari, sarahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ninggone Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, 2 orang jamaah pahalanya 27 derajat. 1000 orang ya 27 derajat. Cuma beda kualitasnya, Pak. Jamaah 2 orang 27 derajat, jamaah 1000 orang 27 derajat, ini kualitasnya beda, kuantitasnya beda. Kata beliau, nek 2 orang ya 27, tapi kene Pak. Kenapa? Kecil. Ya, gak mentes istilahnya. Kene. Tapi kalau jamaahnya banyak, 27 bisa besar-besar. Ini komentarnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau mengatakan, mengomentari hadis sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu pahalanya terpaut 27 derajat dengan sholat sendirian. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, supaya kita mendapatkan pahala yang begitu banyak yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang paling penting di dalam sholat berjamaah kita harus tahu apa saja surutul iktida, syarat-syaratnya wong sing dadi makmum. Syarat-syarati wong sing dadi makmum. Syarat-syarati wong sing dadi makmum kurang lebih ada 10, Pak, yang sudah diterangkan di dalam kitab ini, yaitu sarahnya kitab Takrib Al-Imta' Bisyarhi Matni Abi Syuja, itu ada 10 kurang lebih. Yang pertama, ketika kita menjadi makmum, wajib niat menjadi makmum. Jadi kalau kita jadi makmum, wajib niat jadi makmum. Usolli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Wajib niat jadi makmum. Itu kalau sholat kita jadi makmum. Tapi nek sing jadi imam, Pak, tidak wajib niat menjadi imam. Saumpama ono wong imam sholat fardu nggih, selain sholat Jumat. Selain sholat Jumat. Nek sholat Jumat, makmum be imam wajib niat jamaah. Tapi kalau selain sholat Jumat, maka makmum wajib niat jadi makmum. Kalau imam, hukumnya niat jadi imam itu sunnah.
Seumpama ono imam, dia kok niat sholli fardhu subhi rakaataini Allahu akbar tanpa ada imaman, maka sholat jamaahnya sah, tapi imam tadi tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Lah nek makmum wajib niat jadi makmum. Kok ono makmum mengikuti sholat jamaah, tapi dia nggak niat sholat jadi makmum, sholatnya batal. Sholatnya batal. Misalnya jenengan nggih, niki ono wong dadi imam misalnya, sholat subuh, jenengan di belakangnya, sholli fardhu subhi rakaataini Allahu akbar. Padahal jenengan itu posisinya di belakang imam, di belakang imam, tapi tidak niat menjadi makmum. Kok gerakan sholatin jenengan itu mengikuti gerakannya imam, maka sholatin batal. Nah, ini pentingnya kita tahu syaratnya menjadi makmum. Sing pertama kudu niat jadi makmum. Nek wong dadi makmum gak niat jadi makmum, maka sholatnya tidak sah kalau mengikuti gerakannya imam. Iku nek sholat fardu. Nek sholat Jum'ah, imam mbek makmum wajib niat jadi imam. Niat jadi niat apa? Jamaah. Soalnya sholat jamaah pada waktu sholat Jum'ah itu hukumnya wajib. Makanya makmum mbek imam harus niat jamaah. Nek imam gak niat jamaah, berarti sholat Jum'ah tadi batal semuanya. Soalnya orang imami. Niku nek sholat Jum'ah. Paham lagi? Nah, iku nek sholat Jum'ah, imam kudu niat jadi imam. Saumpama ana wong sholat Jum'ah dhek ngimami, sholli fardhu Jum'ati rakaataini Allahu akbar, lupa, enggak niat jadi imam. Pas setelah selesai salam, dia baru sadar. Loh, tadi saya enggak niat jadi imam. Berarti sholat jamaah batal, wajib mengulangi lagi. Nah, itu nek sholat Jum'ah. Tapi nek sholat selain Jum'ah, maka tidak sampai membatalkan sholat jamaah. Cuma imam yang tidak niat sholat jamaah, maka dia tidak mendapatkan fadilahnya sholat jamaah, yaitu 27 derajat. Sing nomor kalih, Pak. Syaratnya jadi makmum. Allah yakuna al imamu angkoso minal makmum bisifatin datiyah fala yasihu al iktida bil mar'ah lirrijal awil iktida bil khunsa wa yasihu iktidaul mar'ah bil mar'ah. Syaratnya nek sholat jamaah, nek makmume lanang imame kudu lanang. Nah, nek makmume lanang imame kok wedok, berarti ora sah sholat jamaah. Koyok sing kemarin niku ono berita baru Pak nggih. Niku tenggene mono Jawa Tengah no Jawa Barat niku Pak. Ya, pingin apa itu makmumnya imamnya pingin dari perempuan. Niku mboten sah. Jadi nek makmume lanang, imame kudu lanang. Tapi nek imame lanang, maka makmumnya boleh perempuan. Nah, zaitun, nggih leres az-zaitun. Niku kan rame pas tahun wingi nopo tahun kemarin kan pengen apa itu menjadikan seorang perempuan menjadi khotib Jum'ah, menjadikan imam. Niku mboten sah. Aturan kados niku mboten sah. Makanya ditentang oleh seluruh ulama sing ono ning Indonesia. Itu aneh-aneh, pengen khalif tu'raf katanya orang Arab. Kalau pengen terkenal tuh gampang Pak, khalif tu'raf. Kalau kita beda dengan orang lain, mesti terkenal. Nek pengen terkenal ngoten Pak. Nek jenengan pengen terkenal gampang. Beda mbek wong liya mesti terkenal. Mesti terkenal. Ya jenengan songkok dikek ning sikil mesti terkenal. Mesti terkenal. Khalif tu'raf. Kata orang Arab apa? Khalif tu'raf. Berbedalah dengan orang sekitar, pasti akan terkenal. Kencing
Udah mbek mlaku mesti terkenal, Pak. Mesti terkenal. Khalif tu'raf niku. Lah setan nggih ngoten pengen terkenal tok deh. Makanya gawe sing aneh-aneh. Supaya terkenal. Khalif tu'raf. Syarat sing ketiga, Pak. Kalau kita sholat berjamaah, Allah yakuna al-ma'mum qari'an wal imam ummiyan. Syarat supaya sholat jamaah kita sah, imamnya harus qari. Imamnya harus bisa membaca surat Al-Fatihah dengan fasih. Kalau imamnya nggak bisa membaca surat Al-Fatihah dengan fasih, maka jamaahnya makmum sing melu jamaah kok bacaannya fasih, berarti makmum niki nggak sah, Pak. Ngeten, Pak. Saumpama ngeten. Saumpama kita jamaah. Saumpama kita bacaannya fasih. Baca Fatihahnya benar, tidak merubah arti yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Sementara imamnya bacaannya tidak fasih. Bacaannya Fatihahnya imam rusak sampai merubah arti yang terkandung dalam Fatihah, maka makmum sing iso maca Fatihah sing fasih kok menjadi makmum dari imam sing gak iso maca Fatihah, makmum niki gak sah. Makmum gak sah. Makanya kalau kita menjadi imam harus betul-betul belajar minimal suratul Fatihah kudu fasih. Minimal suratul Fatihah, Pak. Minimal suratul Fatihah. Makanya kalau ulama-ulama kita itu, Pak, kiai-kiai kita itu, biasanya kalau mempelajari Fatihah di pondok-pondok Al-Quran, itu bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, boten, Pak. Sampai ada yang 5 bulan baru selesai maca Fatihah. Itu betul-betul bacaan Fatihahnya fasih. Soalnya Fatihah ini menjadi kunci sahnya sholat. La sholata liman lam yaqra Fatihatal kitab, kata Rasulullah. Tidak sah bagi orang yang sholat kalau Fatihahnya adalah salah. Makanya kalau kita pengen jadi imam, Fatihahnya minimal kudu fasih. Nopo malih nek ning gone pas maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iku harus betul-betul teliti, Pak. Soalnya niku rawan. Artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya rawan. Kalau iyyaka ono tasdidi, Pak, harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya harus ditekan. Kalau iyanya dikasih tasdid ditekan, bacaannya betul, artinya betul. Napa artinya? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah saya minta pertolongan. Itu kalau kita baca iyyaka nih ada tasdidnya. Tapi kalau kita membaca iyyaka gak ono tasdid, Pak. Misalnya dibaca dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gak ditekan bacaannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini artinya berubah total. Artinya apa kalau nggak ada tasdidnya? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu sinar matahari saya menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu sinar matahari saya minta pertolongan. Artinya beda jauh, Pak. Ono sing dikatis tasdid sama yang tidak ada tasdidnya. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah, pas iyyaka na'budu harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai tasdidnya hilang. Soalnya kalau tasdidnya hilang, artinya fatal. Kalau sengaja, maka bisa khurud minal Islam. Kalau sengaja, Pak, sengaja membaca tanpa tasdid, iyyaka na'budu, sengaja tidak pakai tasdid, dan dia tahu artinya, bisa-bisa khurud minal Islam, keluar dari Islam. Soalnya sengaja, sama tahu artinya. Tapi kalau nggak sengaja dan tidak tahu artinya, ma'fun anhu, dimaafkan di dalam syariat Islam.
Makanya harus betul-betul dipelajari surat Al-Fatihahnya kalau memang kita mau jadi imam. Mau jadi imam harus betul-betul dipelajari. Nah, itu ada lagi banyak. Biasanya orang-orang bacanya yo kalau memang mereka nggak pernah belajar Fatihah, Pak ya. Memang surat Fatihah ini ya agak repot. Kadang-kadang alhamdulillah itu pakai hak. Kadang-kadang ada yang membaca pakai hak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan nek wis ilate kawaku tambah alhamdulillahirabbil alamin. Lah alhamdu bi alhamdu iku ora ono ning gone bacaan surat Al-Fatihah. Maka disampaikan bagaimana memperhatikan iya. yang betul-betul murni. Oke. Jadi hak itu keluarnya Pak. Di tenggorokan bagian atas. Hak tenggorokan bagian atas. Hak tenggorokan bagian atas. Nek hak itu di dada. Nek ho itu di tenggorokan. Itu makhorijul huruf. Harus betul-betul dipelajari. Pokoknya jenengan kudu wajib belajar maca surat Fatihah sing sampai bacaan Fatihahnya tidak merubah arti. Soalnya itu menjadi kunci sah ketika kita sholat. La sholata liman lam yakro bi Fatihatil kitab. Dari Rasulullah ngoten Pak. Tidak sah bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah ketika sholat. Lah yang tidak baca Fatihah itu ya orang maca Fatihah temenan utawa maca Fatihah tapi salah. Itu tidak dianggap membaca Fatihah. Paham nggih? Nah, itu nek apa jenenge imame ummi gak iso maca Fatihah. Lah tapi nek imame ummi makmume ummi sah, Pak. Padha ora iso maca Fatihah. Makmume ora iso maca Fatihah. Imame ora iso maca Fatihah. Berarti sah. Soalnya apa? Padha. Soalnya padha wae. Jadi ini tetap sah. Makmume ora iso maca Fatihah, imame ora iso, salate tetap sah. Soalnya padha wae, padha ora iso maca Fatihah. Tapi kalau memang masih ada yang bisa baca Fatihah, maka itulah yang berhak menjadi imam. Soalnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ummuhum aqra'uhum li kitabillah. Yang pantas menjadi imam, yang berhak menjadi imam, mereka yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Itu terus Rasulullah, Pak. Mboten terus kula. Kula niki kan nampung menyampaikan apa yang sudah diterangkan oleh Rasulullah, menyampaikan apa yang sudah diterangkan oleh para ulama. Niki mboten perkataan kula, Pak. Saya hanya menyampaikan. Sing nomor sekawan, Pak. Allah yataqaddam al-ma'mum imamahu fil mauqif. Makmumnya harus di belakang imam. Makmumnya harus di belakang imam. Ini selain sholat di Masjidil Haram. Kalau sholat di Masjidil Haram bebas. Makmum boleh di depan imam. Itu kalau sholat di Masjidil Haram. Dan jenengan nanti umroh nopo haji imamnya teng pundi, Pak? Ora roh imame nggih. Nggih imame nggih teng depan Ka'bah. Kadang-kadang ada yang Ka'bah kan bulan, Pak, segi 4 ya, segi 4. Imame misalkan di sini, otomatis makmum yang di sana ada berhadapan. Niku mboten napa-napa. Itu kalau di Masjidil Haram, khusus nih Masjidil Haram. Tapi kalau selain Masjidil Haram, maka posisi makmum harus berada di belakang imam. Tidak boleh mendahului tempat berdirinya imam. Nek mendahului tempat berdirinya imam, maka sholat makmum boten sah. Nek sejajar bagaimana? Makruh, Pak. Misalnya jenengan sholat berduaan gitu. Ini imam, ini makmum. Nek sejajar ngeten makruh. Paling tidak harus di belakang sedikit. Di belakang imam sedikit. Ngeten. Imamnya ini berarti kita di sisi kanan. Itu kalau makmumnya cuma satu. Makmumnya cuma satu berarti pas di belakang imam sisi kanan. Jangan di sisi kiri. Kalau di sisi kiri
berarti sholat jamaahnya tetap sah, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena menata softnya tidak sesuai dengan aturan yang sudah diterangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya Rasulullah nanti jamaah, Pak, sholat malam Rasulullah, sholat qiyamul lail, nomor sholat qiyamul lail, ya. Rasulullah nanti sholat qiyamul lail, Pak, sholat malam. Kemudian ada sahabat Ibnu Abbas bangun. Rasulullah sudah sholat. Sahabat Ibnu Abbas bangun. Pas sholat sahabat Ibnu Abbas bangun, beliau pengen jadi makmumnya Rasulullah. Beliau berdiri di belakang Rasulullah sisi kiri. Sisi kiri. Sama Rasulullah dijewer sama Rasulullah. Telinganya dipegang Rasulullah, diputer, ditaruh di sisi kanan. Sisi kanan. Nah, ini menunjukkan kalau makmumnya cuma satu, posisi makmum di belakang imam sebelah kanan, agak ke belakang sedikit. Itu kalau makmumnya satu. Kalau makmumnya dua, maka imam di tengah, makmum di belakang. Paham, Pak? Nah, saya ini imam, Pak. Nah, ini imam. Makmumnya dua, posisinya begini, Pak. Nah, posisinya begini. Nah, posisinya begini. Nah, posisinya begini. Nek imam makmumnya satu, posisinya begini. Nah, nanti kalau ada makmum datang satu misalkan. Ini kan misalkan sholat jamaah tadi 1 rakaat baru 2 orang. Imam, makmum. Kemudian ada orang yang datang. Ada satu lagi makmum datang. Lah, ini berdiri di mana? Ini berdiri di mana? Maka bisa 2 cara. Berdirinya bisa 2 cara, Pak. Satu, berdirinya di sini. Di sebelah kiri imam. Setelah berdiri di sebelah kiri imam, maka imam maju ke depan. Nah, caranya gini. Caranya ngoten. Itu kalau makmumnya satu, kemudian ada yang datang lagi. Atau begini, biasa yang sudah kita praktekkan. Kita langsung berada di belakang imam. Nah, kalau begini, maka sing sini mundur. Nah, itu caranya kalau makmum datang. Caranya ngoten, makmum datang. Nah, soft itu kan kalau sendirian makruh, Pak, ya. Soft itu loh, kalau sholat jamaah, soft sendirian kan makruh di belakang. Misalnya ini imam. Di sini ada 1 baris makmum, ya. Kemudian ini sudah penuh, soft yang depan sudah penuh. Maka bagaimana caranya? Kemudian ini sudah penuh soft depan. Nah, ini ada orang yang datang. Ada orang datang. Caranya, maka kita langsung di belakang sini. Di belakang sini, ya. Setelah takbiratul ihram, maka orang yang ada di depan kita tarik ke belakang. Nariknya setelah takbiratul ihram, Pak. Jangan sebelum takbiratul ihram. Itu caranya. Kalau kita pengen supaya soft kita ditemani. Soalnya kalau kita berdiri sendiri, hukumnya makruh. Maka kita minta teman yang ada di depannya. Lah, wong sing dimintai teman kudu gelem, Pak. Kudu paham nggih. Mulai ora paham ngamuk iki opo salat kok batek-batek. Lah, ini pentingnya kita belajar tentang masalah sholat. Supaya ada orang yang narik kita itu paham. Oh, berarti wong iki njaluk barengi. Narik aku ke belakang. Nah, biasanya nek wong orang paham kan malah ngamuk, Pak, yo. Ngamuk ditarik. Iki opo kok ditarik-tarik sholat. Padahal iku njaluk barengi. Lah, barengi itu memang hukumnya sunnah, Pak. Kenapa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolonglah dalam kebaikan. Soalnya itu menolong kebaikan supaya softnya tidak makruh, maka mundur ke belakang. Caranya ngoten. Lah, nariknya kapan? Setelah takbiratul ihram. Nah, kalau sebelum takbiratul ihram salah, Pak. Sebelum takbiratul ihram sudah ditarik ke belakang, niku mboten angsal, salah. Setelah Allahu Akbar baru kita tarik ke belakang, sing di depan kita. Sing ditarik kudu gelem, Pak. Ora oleh ngamuk. Iya, ngamuk repot ya kamu.
Makanya kita harus belajar sedikit banyak tentang tata caranya sholat berjamaah. Paham Pak ya? Paham? Terus apa mboten niki? Lanjut nggih. Nggih, terus. Pada umumnya nggih. masjid itu kan ada tempat imam. Nggih. Itu melaksanakan sholat di depan dari imam. Kemudian kalau dia itu yang baru datang itu sendiri, bagaimana usinya? Kalau mau jajan enggak cukup banget. Ya. Berarti carane nek kepengin jamaah imame sing mundur, Pak. Kalau memang imamnya sudah berada di tempat imam. Lah nek sholat sendirian lapor nggone imaman. Kalau sholat sendirian lapor nggone imaman iki ya aneh, Pak. Iki ya aneh. Sholat sendirian kok nggone imaman. Enggak nggih, Pak. Menunggu. Nah, kalau memang nanti makmumnya cuma satu, maka otomatis imamnya harus tahu dia mundur. Kalau memang di sisi kanannya tidak cukup digunakan untuk bermakmum. Memberi kode Ustaz kalau datang supaya ngerti kalau memang ada yang berjamaah. Nggih. Kodenya itu saya fikirnya boleh enggak? Nggih. Berarti nek memang dia sudah berada di posisi imam, Pak, nggih. Sholat sendirian nih gone imam, Allahu Akbar ngono. Ono makmum teko. Lah makmum mau berdiri di kanan nggak cukup. Maka makmum di belakang. Di belakang berdiri di belakangnya imam. Nah, nanti kalau imam tahu, maka dia ini ke belakang. Orang kok netep nih gone imam sak kapok mau nang wae gone imam. Lah ini mboten baik, soalnya aturannya harus mepet kalau memang makmumnya satu. Paham Pak ya? Nah sekarang bagaimana? Biasanya kita sholat sendirian ya. Sholat sendirian di masjid. Kemudian tiba-tiba ada orang datang. Pengen menjadi makmum. Caranya bagaimana? Apakah kita menyentuh ya? Ataukah tidak? Bagaimana hukum menyentuh tadi? Boleh apa enggak dalam aturan fikih? Maka kita harus melihat kondisi orang tersebut, Pak. Kalau kondisi orang tersebut ya kagetan, jangan disentuh. Oke. Bener. Lah soalnya uang nyentuh kadang-kadang orang ukur ngene tor. Lah ini kagetan, Pak. Kalau kagetan, wah bahaya bisa membatalkan imam. Nggih. Makanya kita makmum yang datang itu harus ngerti kondisi uang sing sholat pertama ini. Kira-kira ngerti dan paham kagetan apa ora. Baru kalau kita tahu, oh ini sudah terbiasa, dia jadi imam, otomatis dia ngerti, maka tidak masalah diculik. Ya, disentuh kan Pak ya. Tapi udah uangnya pasti disentuh, wah ya, itu malah batal sholatnya. Bisa-bisa menjadi batal. Jadi makmum kudu ngerti pisan. Kapan kita harus menyentuh, kapan tidak, itu harus ngerti makmum. Paham ya? Niku. Paham Pak? Paham Pak ya? Ngoten. Waktu menyentuh itu apa? Takbiratul dulu. Jadi apa itu? Kalau itu sebelum takbiratul ihram, Pak. Kalau itu sebelum takbiratul ihram. Kalau narik tadi setelah takbiratul ihram. Soalnya kalau apa itu mau jadi makmum itu kan menyentuh dulu. Beda kan tadi, Pak. Kalau tadi kan cuma nyeret ke apa itu nemani soft. Maka setelah takbiratul ihram. Kalau mau jadi makmum dicolek dulu, Pak. Dicolek dulu. Kenapa sih kok dicolek? Nah, ngoten Pak nggih. Kenapa kok dicolek? Kenapa kok dicolek? Kok enggak langsung dia langsung berdiri di belakangnya? Supaya orang yang sholat pertama itu tahu, Pak. Kalau orang yang berdiri di belakangnya itu niat jadi makmum. Soalnya kalau dia dicolek, oh berarti ini mau jadi makmum saya. Maka dia ketika itu ngerubah niatnya jadi imam di dalam sholat. Berarti ketika itu dia niat jadi imam.
Ngoten Pak. Makanya dicolek. Tapi ya itu tadi Pak. Kalau mau mencolek harus tahu situasi dan kondisi orang yang sholat. Soalnya uang niku mboten sami Pak nggih. Mboten sami. Kadang-kadang dicolek ya ngamuk. Kadang-kadang dicolek ya ngamuk. Makanya harus tahu situasi dan kondisi orang yang sholat pertama kali tadi. Berikutnya syaratnya adalah tawafuku nadmi sholatil imam wal ma'mum fil afal al-dhahirah fala tasihu sholatu dhuhri khalfa imamin yusolli sholatal janazah. Nah, ngoten Pak nggih. Makmum be imam gerakan sholat yang dilakukan harus sama. Maksudnya apa? Maksudnya sholat imam ono ruku'e ono sujude. Berarti nek imam iku sholat jenazah dak oleh makmum sholat duhur. Ono imam ngimami sholat jenazah. Allah sholli sholatal janazah Allahu akbar. Sing teko sholli fardhu duhri. Niki mboten angsal. Tidak sah. Kudu cocok. Gerakannya sholat kudu cocok. Artinya apa? Imamnya itu sholatnya ono ruku'e ono sujude. Yang penting cocok ono ruku'e ono sujude. Berarti uang sholat sunnah jenengan kok jadi makmum itu sholatnya fardu mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Misale ana wong ning masjid nggih, sholat ba'diyah duhur. Kita baru datang. Maka kita sholat duhur berjamaah dengan orang yang sholat sunnah ba'diyah mboten napa-napa. Soalnya napa? Sholat ba'diyah yang dilakukan oleh orang tadi gerakannya podo mbek sholat duhure makmum ono ruku'e ono sujude. Berarti mboten napa-napa. Nek gerakannya mboten sami mboten angsal, Pak. Iki jenenge wong aneh. Wong sholat imamnya sholat jenazah kok dhewe sholat duhur kan aneh. Seumpama, Pak. Soalnya ning hukum fikih niku Pak nggih. Iki kan ijtihad para ulama. Fikih niku kan ijtihad para ulama. Soalnya ulama niku kan madhab kan enten sekawan Pak nggih. Lah iku ijtihad benten-benten. Padahal Al-Qur'ane podo hadisnya nggih sami. Soalnya tingkat kecerdasan dan ilmunya beda, maka hasilnya beda. Nah, ijtihad ulama itu aneh-aneh, Pak. Aneh-aneh. Sesuatu yang belum terjadi itu sudah ada jawabannya. Saking cerdasi ulama. Saking cerdasi ulama. Sesuatu yang belum terjadi itu sudah diijtihadi oleh ulama 1000 tahun yang lalu. Saking hebatnya ulama kita. Jadi durung ono itu wis ono jawabane. Nah, iki lho, ulama kita niku ngoten. Saking hebatnya, Pak. Iki ijtihadi para ulama. Nek boten ulama harus ikut ning gone ulama. Nek boten ulama harus ikut ning gone ulama. Harus ikut ning gone imam mujtahid. Kita ini kan mukallid, orang yang taklid kepada mujtahid. Mujtahid itu ya ono 4 itu, Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu semuanya adalah santri. Imam Abu Hanifah ya santrinya tabi'in. Imam Malik itu ya santrinya Abu Hanifah. Imam Syafi'i santrinya Imam Malik. Imam Ahmad santrinya Imam Syafi'i. Bahkan ada satu sejarah Imam Abu Hanifah itu adalah minat tabi'in. Termasuk salah satu tabi'in. Berarti kalau salah satu dari tabi'in, maka betul yang dikatakan oleh Rasulullah, khairul qurun qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku. Setelah itu masa sahabat, kemudian tabi'in. Kalau Imam Abu Hanifah termasuk tabi'in, berarti beliau masih mendapatkan sanjungan dari Rasulullah, khairul qurun, sebaik-baik masa. Makanya kita harus ikut mengikuti salah satu 4 tadi, Pak. Insya Allah kalau amal ibadah kita mengikuti salah satu 4 madhab, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dahulu Pak ya. Ditutup ya. Ya, kapan-kapan kita terusakan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo donga, Pak. Nggih. Kalau Mas Buk, Nggih. sering saya itu Mas Buk. Nggih. Namanya salat subuh.
dalam satu rakaat. Oke. Pada saat akhir, bagaimana posisi kaki kita? Apakah sama dengan imam atau tidak? Oh, enggak. Yang kedua, Nggih. kunutnya. Nggih. Imam dah kunut, nanti roti terakhir kita kunut lagi apa tidak? Oh, nggih. Nggih, terima kasih. Ada pertanyaan, Pak. Kalau kita masbuk pada sholat subuh, masbuk itu imam yang tertinggal dari bacaan Fatihahnya makmum yang tertinggal dari bacaan Fatihahnya imam. Itu namanya masbuk, Pak. Namanya masbuk. Soalnya makmum itu ono loro, Pak. Ono makmum muafek, maklum masbuk. Kalau makmum muafek itu berarti makmum yang mengikuti takbiratul ihramnya imam atau mendapati Fatihahnya imam, mendekati rukuknya imam. Nah ini ada orang sholat subuh tertinggal 1 rakaat lagi. Nanti ketika sujud duduk terakhir, berarti imamnya kan duduknya sudah mau salam. Nah makmumnya kan masih 1, maka duduknya seperti duduk tahiyat awal. Kenapa? Karena dia posisinya setelah itu masih mau berdiri lagi. Jadi kalau kita sholat, posisinya setelah duduk kita kok berdiri lagi, posisi duduk itu sunnahnya seperti duduk tahiyat awal. Nah, jadi harus kita ingat-ingat, Pak. Kalau kita sholat, kemudian kita masih berdiri lagi, berarti posisi duduk itu seperti duduk tahiyat awal. Berarti duduknya duduk apa? Duduk iftiros. Iftiros, Pak, nggih. Iftiros. Nah, ngeten iftiros. Iki dijongoi. Sikili dijongoi. Iftiros. Nah, nanti setelah tadi imam kan sudah baca qunut. Lah makmum sing masbuk ini apakah sunnah membaca qunut lagi? Soalnya qunut itu hukumnya kan sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Seumpama kita nggak qunut, sholatnya ya tetap sah. Tidak masalah. Cuma kalau di dalam madhab Imam Syafi'i itu harus diganti dengan sujud sahwi, kan begitu, Pak. Nah, maka makmum tadi ya qunut, sunahnya qunut. Termasuk sunahnya qunut. Lah seumpama enggak qunut ya salatnya tetap sah. Tapi dia nanti sunah sujud sahwi. Nggih. Mungkin ada yang lain, Pak. Hingga makmum ataupun imam juga harus tahu ilmunya. Nah, ini juga jadi pertentangan antara orang NU dengan orang di luar NU. Kalau di luar NU, Pak, namanya sabu suwakum ini sebuah tamis itu hadisnya sahih. Ya, lurus dan rapatkan barisan. Sesungguhnya rapat dari itu ada penyempurna sholat. Di antara kita kadang kiainya orang kurang menekankan pentingnya lurusnya barisan itu dan rapatnya itu. Batasan lurus sama rapat tuh bagaimana dikatakan istihad ulama di hati kita. Tapi kalau di kita rapatnya dan lurusnya itu ketat sekali. Jadi sikil nggak ada nyikil, itu namanya nggak rapat. Bahkan bau ketemu bau. Sehingga kadang-kadang yang nggak biasa risih. Dan kita di batasan kita di kalangan NU dan para ulama ini diringankan. Jarang-jarang ini kok dibiarkan. Padahal itu penyempurna sholat. 27 derajat nggak terpenuhi nanti derajat itu. Itulah kekurangan kita. Monggo minta penjelasan. Nggih. Ya, memang ngeten, Pak. Rasulullah kalau mau sholat berjamaah, Rasulullah itu kalau mau sholat berjamaah, ketika beliau mengimami, beliau belum takbiratul ihram sebelum menata shaf yang ada di belakangnya. Jadi Rasulullah sebelum takbiratul ihram lihat shafnya dulu, rapat apa belum, lurus apa belum. Kalau sudah rapat lurus, baru Rasulullah takbiratul ihram. Itu etikanya menjadi imam. Harus melihat makmumnya dulu, aja ditinggal makmumnya. Makmumnya jangan ditinggal. Jadi dilihat dulu kiri kanan. Kalau sudah lurus, kalau sudah rapat, baru takbiratul ihram. Lah batas rapat itu bagaimana? Kalau lurus kan gampang, Pak.
Kalau rapat ini yang banyak terjadi pertanyaan. Kalau kita Pak nggih, kalau kita rapat, beneran pokoknya rapat nggih, seperti yang dikatakan oleh Rasul al-Ka'ab bil Ka'ab wal mangkib bil mangkib. Nah, itu kata Rasulullah kalau sholat jamaah kan kalau al-Ka'ab bil Ka'ab wal mangkib bil mangkib. Ini harus bau ketemu bau, kemiri ketemu kemiri. Ini nanti kalau kita sujud repot Pak. Malah tambah ora khusyuk. Soalnya sholat itu intinya sing pertama khusyuk. Sing pertama intinya sholat itu khusyuk Pak. Lah kalau kita rapat beneran malah menghilangkan kekhusyuan kita, maka rapatnya yo biasa. Ojo sampai sesekar. Oke. Soalnya kalau kita mengikuti idealnya sholat, idealnya sholat. Kalau kita mengikuti idealnya sholat sesuai dengan aturan, itu wong lanang kan kudu merenggangkan karena harus dimekar harus gini Pak wong lanang. Lagi nek sampai ini janu pas sujud malah jadi mengkeret malah jadi mengkeret ya posisinya nanti tambah nggak sempurna juga ketika sujud. Makanya apa? Makanya ya rapet tapi jangan terlalu rapet sehingga menjadikan kita sujud tambah repot, tambah mengganggu kekhusyuan. Soalnya apa? As-sholatku 5 akol kata Rasulullah. Jadi sholat itu kita diberi pahala sesuai dengan kadar kekhusyuan kita. Dengan kadar kekhusyuan kita. Kalau kita khusyuknya pas maca Fatihah, berarti itulah yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau sholat jamaah, insya Allah mulai takbiratul ihram sampai salam itu semuanya dikumpulkan jadi satu. Dijadikan satu paket. Ini yang diterangkan oleh Imam Al-Fakhrur Razi di dalam kitab beliau Mafatihul Ghaib. Ketika beliau mentafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa di situ kok pakai kita? Kok bukan pakai iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? Tapi kok pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti di sini Allah mengajarkan kita kalau sholat itu sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah kata beliau, maka sholatnya imam dan makmum walaupun nanti khusyuknya itu beda-beda, makmum kan khusyuknya beda-beda Pak. Kadang takbiratul ihram khusyuk, kadang pas waktu rukuk tok khusyuk. Sing makmum sitoke pas wayang Fatihah khusyuk. Nah ini dikumpulkan jadi satu. Kata beliau Imam Fakhrur Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib. Itu tafsir Al-Kabir miliknya Imam Fakhrur Razi. Sehingga kalau sholat jamaah maka semuanya dihitung khusyuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ijtihadnya Imam Fakhrur Razi. Mengapa kok menggunakan nasta'in sama na'budu? Itu sir yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Beliau malah mengibaratkan begini Pak. Kayak contohnya ono seumpama makmum sing gak salate khusyuk. Itu diibaratkan seperti batu yang ada di dalam 1 kilo kacang hijau. Seumpama wong tuku kacang hijau 1 kilo, Pak. Ning jerone ono batune krikil cilik. Ku kira-kira katut itu kan 1 kilo apa ora, Pak? Katut nggih. Lah ini ijtihadnya Imam Fakhrur Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib yang terkenal dengan Tafsir Al-Kabir lil Imam Al-Fakhrur Razi. Nggih ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة